Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Saudari keluarga GPD LSD Magelang dimanapun pada hari ini berada. Kembali lagi kita akan menikmati menur rohani kita melalui kebenaran firman Tuhan agar kita terus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di akhir zaman. Sama-sama kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terus berkarya, Roh Kudus terus mengalir, memenuhi, memimpin kehidupan kita semua untuk terus menjadi resilient sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9. Ya, saya akan membacakan ayat 3 sampai ayat 8. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang indah sekali jikalau kita baca dengan tenang dan kita menempatkan diri kita di posisi dalam cerita firman Tuhan yang kita nikmati pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa baca keseluruhan ayat demi ayat. Saya bacakan ayat 3 sampai 8. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Raja Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Luar biasa Bapak Ibu Saudara, di penghujung ayat 8 Mephiboset anak dari Yonatan yang sudah almarhum, ya, cucu dari Raja Saul berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak Ibu, Mephiboset menempatkan atau memposisikan dirinya seseorang yang sudah terbuang dan tidak perlu diabaikan lagi, tidak perlu diperhatikan lagi, apalagi mengasihaninya karena dia dengar kata Daud di sini, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya memberikan judul dari firman Tuhan yang kita baca yaitu mencari yang terbuang. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, kita belajar. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yonatan ini mencari yang terbuang atau mencari yang terhilang. Keluarga Yonatan, keturunan dari Saul, banyak mereka sudah tiada, meninggal oleh karena peperangan yang ada, dan itu hukuman bagi keluarga Raja Saul oleh karena pelanggaran dan ketidaktaatannya kepada Tuhan, sebab dia sudah meninggalkan Tuhan dan roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Nah, kita melihat dalam kisah ini Bapak Ibu dalam 2 Samuel pasal 9, kisah Yonatan dan Mephiboset. Ya, kita melihat ya bahwa di sini ada kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Mephiboset, cucu Raja Saul yang cacat dalam hidupnya, dikatakan tadi dia mengalami ketakutan ketika menghadap Raja Daud. Tetapi di sini kita melihat ya apa yang terjadi. Dia diangkat derajatnya oleh Raja Daud demi persahabatannya dengan Yonatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kita bisa belajar bahwa ini adalah gambaran bagaimana Allah mengasihi kita yang tidak layak. Sama di ayat 8 tadi. Mephiboset berkata, apakah aku ini anjing mati sehingga engkau mempedulikan aku, engkau mengasihi aku dan mencari aku. Allah juga sama, dia mengasihi kita yang tidak layak di hadapannya. Yang pertama, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita melihat latar belakang ya dari
2 Samuel pasal 9 ini, pertama kita mungkin akan mengingat lagi tentang 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 3 di sana, kalau Bapak Ibu bisa baca, boleh dibaca tentang persahabatan sejati Yonatan dan Daud. Dia sangat mengasihi Daud dan demikian juga Daud. Mereka sangat saling mengasihi. Jiwa seperti mereka mengasihi jiwa mereka sendiri, mengasihi diri mereka sendiri. Mereka mengikat perjanjian di sana untuk saling setia di hadapan Tuhan. Dan janji yang diwariskan Yonatan kepada Daud adalah dia harus menunjukkan kasihnya bukan hanya kepadanya, bukan hanya kepada Yonatan, tetapi juga kepada keturunannya kelak ketika mungkin sesuatu yang terjadi antara Yonatan dan Daud. Itu bagian yang pertama dari kebenaran yang kita baca pada hari ini. Dan yang kedua, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan tadi tentang kondisi Mefiboset. Di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kondisi Mefiboset ini juga menggambarkan gambaran diri kita di hadapan Allah yang cacat. Dikatakan ya, kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita cacat di hadapan Tuhan oleh karena dosa. Demikian juga Mefiboset. Dia takut akibat berita kematian Saul, Yonatan ayahnya, dan itu menimbulkan suatu ketakutan luar biasa bagi Mefiboset bahwa dia juga akan dibunuh, dia pun akan dimusnahkan oleh raja yang baru. Dan juga ada peristiwa yang lain yang membuat Mefiboset semakin terpuruk, yaitu pengaruh cacat yang dialaminya ketika pengasuhnya menggendong, melarikan diri dari kejaran musuh, sehingga Mefiboset ini mengalami jatuh ketika melarikan diri dan menyebabkan lumpuh seumur hidup. Kakinya tidak bisa berguna semestinya. Ia juga diasingkan di Lodebar, dikatakan Lodebar ini artinya tanpa padang rumput atau tempat terpencil. Lodebar, dia diasingkan ke tempat terpencil, ya memang dengan tujuan dia disembunyikan supaya dia tidak ikut dimusnahkan. Dan posisi kita di hadapan Allah sama seperti Mefiboset, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita adalah manusia yang lumpuh secara rohani akibat dosa yang kita perbuat dalam kehidupan ini, jauh dari hadirat Allah dan kerap kali bersembunyi dalam ketakutan. Kita mungkin terlihat masih hidup, tapi kita sedang mengalami ketakutan-ketakutan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita sering kali masih lakukan. Meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi oleh karena dosa yang kita izinkan itu kembali kita lakukan dalam kehidupan kita, kita kembali ke kehidupan lama kita dan membuat kita takut. Kita tidak menikmati lagi hadirat Allah dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, satu hal yang kita renungkan, ada mata, ada sepasang mata yang terus melihat kita dan peduli akan kita. Bahkan dia sudah merancangkan kasih yang besar. Mefiboset tidak pernah mengerti. Dalam ketakutannya hanya ada ketakutan bahwa suatu waktu dia pun akan mati ketika raja baru akan memerintah. Tapi di dalam ketakutannya itu dia sedang tidak memahami bahwa ada suatu kasih yang besar yang sedang ada di dalam di pribadi seseorang. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Di saat kita masih berdosa, kasih Allah itu sudah ada bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan setelah kita berdosa baru kasih Allah itu ada, tapi sudah ada sebelumnya. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Mefiboset. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasannya, dalam kehidupan fisiknya juga tidak mendukung untuk membela diri. Dia hanya hidup dalam ketakutan, tapi ada kasih yang sudah tersedia baginya. Bagian yang ketiga yang kita lihat di sini adalah tindakan kasih karunia Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7 Bapak Ibu ya. Ada tindakan kasih karunia dari Raja Daud. Kenapa kasih karunia? Sebab Raja Daud tahu kenapa dia hidup, kenapa dia menang, dan kenapa dia akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Sebab itu adalah kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Dan dia ingin menyatakan kasih Allah itu kepada Mefiboset. Dan tadi ayat yang kita baca, Daud berkata, aku ingin menunjukkan kasih Allah kepada Mefiboset.
seorang yang tidak pernah sombong. Dia tidak mengatakan, wih sekarang aku jadi raja, aku mau mengasihi dia. Bukan dari dirinya, meskipun itu dirinya yang melakukan, tapi dia sadar, Daud sadar kasih yang dia tularkan kepada Mephiboset itu adalah kasih Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengasihi orang lain, bisa empati, bisa peduli kepada sesama kita, itu sebenarnya perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya bisa melihat kuasa Tuhan kalau kita sakit disembuhkan, tapi kita abaikan kuasa Tuhan yang memimpin hati kita ini untuk selalu berpikir baik, pikiran kita berpikir baik, hati kita ya mencerna hal-hal yang baik dan mempengaruhi tingkah kita, kehidupan kita untuk berperilaku baik. Semua itu perbuatan Tuhan. Belajar dari Daud yang rendah hati, semua yang baik yang dia dapat lakukan, dia berkata itu dari Allah, menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset. Dan di sini Raja Daud mencari yang hilang, mencari yang terbuang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu Mephiboset. Daud tidak melupakan janjinya kepada Yonatan. Ia bertanya kepada Ziba tadi, yaitu hamba dari keluarga Raja Saul. Adakah lagi yang tinggal dari keluarga Saul? Dia katakan, mengapa Bapak Ibu? Ya, menerima apa adanya. Ya, dengan kondisi Mephiboset. Mephiboset menghadap Daud, dikatakan di ayat yang kita baca, ia ketakutan karena tradisi zaman dahulu ketika raja baru memerintah, maka biasanya semua orang yang tersisa dari keluarga raja sebelumnya akan dibunuh seluruh keturunannya sebelum mereka bertindak lebih lagi untuk mengadakan peperangan selanjutnya dan untuk mengamankan tahta raja. Itu sebabnya dilakukan pembantaian massal. Dan ini yang sedang ditakutkan oleh Mephiboset. Namun Daud justru berkata, ketika Mephiboset berhadapan dengan Daud, Daud berkata, jangan takut Mephiboset, sebab aku pasti akan menunjukkan kasih kepadamu. Karya kasih karunia Allah yang bekerja melalui diri Daud. Daud mengembalikan seluruh harta Saul dan dia katakan kepada Mephiboset, aku akan mengembalikan seluruh harta ayahmu, harta ayahmu, kakekmu Saul maupun Yonatan ayahmu, dan makananmu akan jadi sehidangan semeja dengan raja. Dan itu dilakukan oleh Daud. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diterima bukan karena usaha kita diterima bukan karena keberlayakan kita di hadapan Tuhan. Mephiboset tidak melakukan apa-apa untuk diselamatkan oleh Raja Daud. Ia diangkat menjadi anak karena siapa ayahnya, yaitu Yonatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena Bapa kita di surga, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saat Allah memandang kita, dia melihat jubah Kristus dalam kehidupan kita. Dia tidak melihat masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dia tidak melihat cacat kita, tapi dia melihat jubah kebesaran Kristus yang sudah menyucikan kita dari dosa. Dan dia mengembalikan kita kepada hidup baru, lahir baru di dalam Kristus. Kasih yang memulihkan, ya, kasih yang peduli. Daud kepada Mephiboset. Daud merangkul dengan kasih kepada orang yang sudah tersisihkan. Ini adalah panggilan bagi setiap kita jemaat Tuhan untuk kita melakukan kasih Allah, mempraktikkan kasih, peduli terhadap sesama kita yang lemah, peduli terhadap sesama kita yang berkebutuhan khusus mungkin, atau orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terbelenggu. Tuhan sedang mengutus kita untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, merangkul mereka dengan kasih, menyatakan kasih karunia Allah seperti kita menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan hari ini Raja segala raja yaitu Tuhan Yesus Kristus mengundang kita untuk duduk di meja persekutuannya. Dia tidak memandang kelemahan fisik kita, masa lalu kita, atau kegagalan seseorang. Dia menerima kita sepenuhnya karena perjanjian darah Yesus di atas kayu salib. Mari datang dan nikmati persekutuan dengan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita sekarang sampai dalam kekekalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi
berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat, pemulihan masalah keluarga dan banyak hal yang Bapak Ibu Saudara alami dari Tuhan, mari salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang peduli akan kehidupan kami. Tanpa Engkau melihat masa lalu kami, cacat celah kami Tuhan. Tetapi Engkau yang memungut kami, Engkau yang mencari kami manusia yang terbuang oleh karena dosa. Tuhan, kami pun mau setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami mau menyatakan itu kepada sesama kami. Sehingga banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami dan kami dapat juga melakukannya kepada sesama kami. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang bersekutu kepadanya, pada keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.